Halo guys, halo teman-teman semua. Apa kabar kalian di sana? Semoga sehat selalu ya. Selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, tidak kurang suatu apapun dan tetap semangat. Oke, kembali lagi dengan readingan Sigma di sini. Disclaimer, bacaan aku ini bersifat general reading, di mana nanti energinya mungkin resonate-nya sebagian aja atau tidak resonate sama sekali. Ini juga bisa vice versa, terbolak-balik dengan energi teman-teman yang lain ya. Karena ini bacaan banyak orang ya. Jadi jika ingin dibacakan energinya hanya untuk khusus kamu dan dia, kamu bisa menghubungi Facebook Sigma di sini, bisa chat ataupun bisa call ya. Dan itu tentunya berbayar ya. Terima kasih yang sudah like, comment, subscribe ya. Semoga sehat selalu, dan untuk kalian yang baru menemukan video aku, salam kenal, selamat menonton, selamat bergabung ya. Oke teman-teman, ini juga bisa kamu lihat kapan aja karena video aku bersifat timeless ya. Jadi saat kamu menemukan video aku, saat itu juga energinya kalian bisa tonton, tidak ada batas waktu ya. Teman-teman, aku akan cek niat seseorang yang sekarang mendekati kamu seperti apa ya. Niat dia mendekati kamu ya. Ini bisa orang baru, orang lama yang datang lagi, atau siapapun, aku nggak akan khususin, jadi biar kartu aja yang berbicara nanti ya. Niat dia mendekati kamu ya. Kamu bisa pikirkan seseorang yang sekarang berdiri dengan kalian. Bayangkan mukanya, senyumnya, suaranya ya. Oke, aku akan cek untuk energi orang yang ketarik di sini ada siapa. Ada King of Swords ya teman-teman ya. Ada King of Swords, mungkin juga dia orangnya berpikiran yang cukup kritis, cukup bijaksana, cukup jujur ya. Ada juga wibawanya ya. Kemudian kalau berpikir itu kayak pengennya tuh kamu nurut gitu ya, pengennya tuh selalu diturutin, dan ucapannya tuh memang selalu pengennya tuh orang percaya sama dia gitu ya. Kemudian di sini ada Five of Wands ya, mungkin orangnya juga cukup suka berdebat, suka bersaing gitu, ya, sorry. Terus kalau misalkan ini tentang, hubungan dengan kamu tuh kayak kayak orangnya mungkin, suka tantangan, terus kalau misalkan ada, dirasa dia ada, apa ya, pesaing gitu ya, misalkan dia tuh ngelihat kayak kamu tuh dideketin dengan sama orang lain gitu, sama lawan jenis lain gitu ya, dia tuh langsung merasa tersaingi, terus dia pengen berjuang, pengen sekali untuk menunjukkan bahwa aku yang terbaik loh yang harus kamu dapatkan gitu ya, yang pantas kamu pilih, intinya kayak gitu. Jadi memang orangnya tuh cukup pesaing juga gitu ya, mungkin juga di dalam bisnis juga dia juga banyak saingan juga bisa ya. Kemudian di sini ada The High Priestess juga, yang aku rasa kayak memang di sini ada energi, eee, cukup ini ya, orangnya cukup spiritualnya juga tinggi, kemudian mungkin juga ibadahnya rajin gitu ya. Terus orangnya juga, dermawan yang aku lihat ya, dermawan sekali. Terus di sini ada Queen of Pentacles ya, mungkin juga ini sama aja ya kayak orang yang, seorang ratu, seorang, yang dipercaya ya, mungkin juga dia tuh di tempat kerjanya banyak yang percaya sama dia, dipercaya sama bosnya, atau memang orangnya ini cukup, humble, banyak teman, banyak orang yang suka sama dia, banyak orang yang, percaya dengan ucapannya gitu ya, dengan relate sekali bahwa memang di sini tuh kan dia pengennya tadi di kartu pertama, kalau dia ngucap gitu atau dia ngomong itu pengennya kamu selalu nurut ya, karena memang biasanya orang-orang di sekitarnya itu selalu selalu percaya dengan ucapannya gitu ya. Tapi kalau misalkan, perilaku bagus ya teman-teman di sini, kayak memang orangnya sangat dermawan sekali. Ya, dia suka membantu, suka menolong, walaupun bukan orang yang kaya-kaya banget, bukan, tapi yang aku lihat kayak memang orangnya tuh, kalau memberi tuh memang tulus gitu loh ya, suka memberi gitu orangnya ya. Kemudian aku lihat lagi di sini, seseorang yang berdealing dengan kalian.
Udah ada debir, mungkin juga seorang bos atau seorang pemimpin ya teman-teman ya. Dia seorang pemimpin, seorang bos atau senior gitu ya di tempat kerjanya. Atau juga ini orang terpandang di sekitar rumahnya, di lingkungannya tuh cukup dikenal orang gitu. Banyak temennya ya, mungkin juga di Instagram, di Facebook atau di TikTok atau di sosial media manapun tuh followersnya juga banyak ya. Aku lihatnya kayak gitu. Kemudian di ada crossroad mungkin orangnya juga, banyak pilihan hidup ya, mungkin dia, misalkan dia ini punya tanggungan contohnya, menanggung keluarganya gitu ya, tapi di sini orangnya cukup bijaksana, terus juga yang aku lihat mungkin orangnya juga suka punya pilihan-pilihan yang kamu tuh kayak merasanya tuh, kok orang ini tuh banyak sekali sih yang dia pikir gitu loh, kayak banyak banget pikirannya ya. Contohnya kalau misalkan dia ini, pengen makan, contoh gampangnya ya, pengen makan, ayam bakar misalkan kayak gitu. Nah, pas saatnya nanti pengen udah di tempat ayam bakarnya tuh dia punya pilihan lain, "Kayaknya aku mau, mmm, ini aja deh, apa, telur aja," misalkan kayak gitu. Jadi memang kamu tuh banyak sekali kamu diliatin, cara pikir dia tuh juga banyak cabangnya gitu loh, orangnya tuh bukan pelin-pelan ya, sebenarnya bukan pelin-pelan, cuman memang, dia tuh banyak sekali yang dia pikir lah, intinya kayak gitu ya. Kemudian ada The Garden bahwa mungkin kalian pertemunya juga di tempat umum ya, di tempat umum seperti mungkin restoran ya, terus di tempat ramai lah intinya gitu. Atau kalau misalkan ini kalian ini, apa namanya, LDR mungkin pasti ketemunya ya di sosial media ya, bukan kenalin dari temen, nggak, yang aku rasa kayak sebagian dari kalian adalah di sosial media ya, ketemunya gitu, mungkin di satu grup, satu forum, kayak gitu ya. Kemudian ada The Moon, di sini mungkin juga orangnya cukup, banyak reputasinya bagus ya, itu tadi seperti yang aku bilang tadi, mungkin dia di sana juga banyak sekali orang yang mengagumi dia di lingkungan kerja ataupun di lingkungan rumah tuh dia cukup punya nama gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu mau ke rumah dia, mau nanyain nyari-nyari nih tentang nyari-nyari tentang dia atau nyari rumah dia. Nah, kamu tuh sebutin nama aja, orang banyak yang kenal, kayak gitu contohnya ya. Oke, sekarang niat dia mendekati kamu untuk apa ya? Kita lihat niat dia mendekati kamu untuk apa. Niat dia mendekati kamu untuk apa? Niat dia mendekati kamu. Teman-teman kalau ini lama di-skip ya, bisa sambil lihat, toko yang aku sematkan bukan aku sematkan, toko yang sudah aku taruh ada di deskripsi box ya, atau kamu langsung ke channel, kamu bisa pencet toko ya. Di situ banyak jualan aku ya teman-teman, kamu bisa sambil tonton lihat-lihat di situ, mungkin ada yang kamu bisa beli ya. Jadi sambil nonton kalau ini di-skip kan sambil lihat-lihat etalase gitu, biar kamu nggak bete nunggu saflan aku ya. Oke. Udah banyak yang keluar di sini. Niat dia mendekati kamu. Ada 2 cups, the Fool, kemudian the Magician, the Tower, ada kartu yang kembar keluar nih teman-teman ya. Ada 5 tongkat dan 6 tongkat. Oke, yang aku bisa lihat di sini adalah dia itu, niatnya ya 2 cups ini kan kayak pengen persahabatan ya. Mungkin kalau kalian ini, berdealing dengan, orang yang baru, apa ya, istilahnya sekarang tuh kayak HTS-an, kayak TTM-an, kayak PDKT gitu, jadi belum ada komitmen misalkan memang di sini, dia cukup bersahabat ya, dan dia juga menganggap kamu tuh kayak, kamu tuh udah cocok gitu loh buat temen curhat ya, terus kamu tuh bersahabat banget gitu, dia menganggap bahwa kamu sudah menerima dia dengan segala kekurangannya gitu ya teman-teman. Terus dia juga ngerasa, eee, apa ya, kamu tuh enak lah gitu diajak curhat gitu ya. The Fool di sini juga kamu juga niat dia adalah yang aku lihat kayak dia merasa,
mendekati kamu ya karena kamu juga gampang gitu diajak main, diajak nongkrong, terus pikiran kamu juga orang yang bebas gitu ya teman-teman. Jadi dia suka juga, dengan cara berpikir kamu gitu. Kamu tuh bukan orang yang membatasi, terus kamu juga bukan orang yang mengekang gitu. Yang dia rasa adalah, mendekati kamu ini juga ya karena bagus ya, karena dari sisi kamunya juga enak gitu, nyantai gitu ya teman-teman. Kemudian ada The Magician bahwa memang kamu orangnya juga lucu, mungkin kamu sering hilang-hilangan nih gitu ya. Niat dia adalah ya, dia pengen, apa ya, kamu tuh orangnya asik lah gitu ya. Terus misalkan diajak ke sana ke sini tuh kamu memang orangnya mau gitu ya. Kalau diajak, contohnya kalau diajak bepergian juga orangnya nggak rewel, orangnya nggak manja gitu loh ya. Jadi memang energi dia ini mendekati kamu karena dari sisi kamunya juga enak, orangnya diajak ngomong, diajak curhat, diajak main juga, kayaknya juga hobinya sama, mungkin hobi sama-sama, motoran, hobinya juga mungkin, pokoknya kalian punya hobi yang sama, mungkin doyan makan juga atau banyaklah hal-hal kesamaan yang, kamu dan dia bisa lakukan bersama gitu ya. Kemudian ada Tower, mungkin niatnya dia adalah kamu bisa mengobati luka hati dia yang pernah hancur di masa lalu sebelum ketemu kalian tentunya ya. The Tower ini kan kayak perasaan yang ambyar, perasaan yang, sakit, yang kacau, hubungan yang berantakan, hubungan yang sudah kandas gitu ya. Nah, yang aku bisa lihat di sini adalah niat dia adalah kamu bisa menjadi penyembuh dia ya, kamu bisa, mengisi kekosongan hati dia gitu ya, yang pasti menyembuhkan. Kayaknya kamu orangnya juga cukup ceria ya teman-teman, jadi lihat kamu tuh bawaannya juga ketawa aja gitu, mungkin itu juga bisa menjadi, healer untuk dia, kamu tuh ya. Jadi memang banyak sekali yang dia suka dari kamu gitu, yang pasti attitude kamu, cara kamu ngobrol, terus kamu juga diajak ngomong apapun nyambung, kamu cerdas gitu, bisa mengimbangi dia lah tentunya gitu ya. Kemudian ada 5 tongkat yang aku lihat. Mungkin kan di sini, kamu juga cukup orangnya cukup kritis kalau diajak ngobrol itu, diajak berdebat kamu juga oke gitu loh teman-teman, walaupun kamu bukan orang yang, egois, bukan, yang aku nggak bilang gitu, cuman yang aku bisa lihat di sini adalah kamu ini juga orangnya kalau diajak berdebat, diajak, tentang masalah apapun tuh kayaknya memang nyambung, terus kamu juga orangnya, eee cukup bisa mengimbangi dialah tentunya kayak gitu ya. Jadi memang dia suka sama orang-orang yang punya pemikiran kayak kamu gitu ya. Banyak hal-hal yang dia rasa adalah kamu tuh kok sama gitu loh dengan dia, kok sama ya. Dia pemikiran dia yang kritis, mungkin, menghadapi situasi apapun tuh kamu juga orangnya kritis gitu loh. Jadi dia ngerasa sefrekuensi lah kayak gitu ya. Jadi memang niat dia mendekati kamu adalah ya seneng aja gitu deket kamu, karena kamu juga memiliki hal-hal yang aku sebutkan tadi ya. Ada 6 tongkatnya di sini mungkin energi kamu juga orangnya lucu, yang dia rasa kamu tuh lucu karena apa, mungkin orangnya kamu tuh kan orang yang kritis ya, di luar kayaknya kelihatannya berani gitu, tapi saat ada momen kamu tuh menghadapi sesuatu tuh ternyata kamu penakut gitu. Contohnya kalau misalkan kamu di luar kelihatan garang, ini contoh aja ya, kamu tuh kelihatan yang garang, kelihatan yang orangnya tuh kayak apa aja berani. Nah, ternyata pas kamu menghadapi mungkin contohnya hanya kecoa kecil aja kamu tuh takut gitu contohnya gitu ya. Jadi memang di sini yang dia rasa adalah kamu tuh lucu gitu. Jadi mendekati kamu tuh pokoknya banyak happy-nya lah gitu ya teman-teman. Jadi niat dia mendekati kamu adalah karena kamu memiliki, pemikiran yang lucu, yang menurut dia ini jarang gitu bisa seakrab ini dengan orang gitu ya. Terus yang aku lihat juga niatnya adalah yang lebih dominan ke kamu tuh bisa mengobati dia, ya. Niat dia mendekati kamu adalah karena kamu bisa menjadi healer dia, gitu ya teman-teman. Jadi dia ngerasa kamu cukup bisa menghibur, cukup bisa mengobati gitu ya. Mungkin kamu juga orang yang, bersahabat kan, tadi kan aku lihatnya juga kamu tuh orangnya kalau misalkan diajak ngobrol, diajak curhat tuh gampang. Nah mungkin awalnya kalian ini mungkin curhat-curhatan dulu nih gitu, jadi dia ngerasa, "Aduh kamu kayaknya deketin kamu aja deh, kayaknya kamu bisa nih jadi healer aku, jadi obat, luka hatiku," gitu ya, gampangannya kayak gitu contohnya. Coba kita lihat lagi di sini. Ada The Garden, The Child, Sun, Snake, Heart, dan Mountain ya. Oke teman-teman yang aku bisa, artikan dari 6 kartu ini ya, mungkin juga
ada hurt ya kan, ya memang kamu tuh bisa, bikin dia untuk percaya bahwa cinta itu nyata, cinta itu ada. Mungkin kamu juga berdilin dengan orang yang sudah mati rasa juga bisa ya teman-teman, karena mungkin ada luka masa lalu, terus dia ketemu kamu tuh ternyata, oh kok masih ada orang yang, eee tulus kayak kamu gitu dilihatnya ya. Terus di sini kan ada The Garden bahwa memang kamu juga cukup orangnya cukup ramah, ya kamu bisa, bikin dia nyaman gitu ya. Terus juga mungkin, pengennya pertemuan ya, pengennya bertemu dengan kamu gitu ya. Kalau misalkan kalian ini LDR yang belum pernah ketemu, dia saat ini pengennya ketemu ya teman-teman. Ada The Child juga, mungkin dia juga ngerasa kamu bisa, memanjakan dia ya, terus kamu juga cukup hangat. Walaupun di sini yang aku rasa juga mungkin ada snack itu kan ada pembohongan atau, pengkhianatan ya, yang aku rasa mungkin maksudnya dia adalah niatnya, kamu tuh bisa mengobati dia dan apalagi di sini ada mountain ya, ada masalah yang kayak segede gunung, setinggi gunung gitu tuh kayaknya kalau, jalan sama kamu tuh semuanya bisa diatasi gitu. Karena memang kamu tuh orangnya cukup, apa ya, menghibur ya. Terus di sini ada the hurt bahwa memang jelas niat dia mendekati kamu ya memang pertama karena tertarik ya, tertarik dengan, eee, gaya bicara kamu, tertarik dengan cara pemikiran kamu ya, akhirnya mungkin, karena kalian tuh sering komunikasi, sering curhat-curhatan, ya dia merasa ada ada rasa sayang lah, ada rasa sayang dengan kamu ya. Niatnya nggak ada yang ingin ingin, manfaatin kamu nggak ada ya teman-teman ya, dia tulus pengen mencintai kamu karena memang dia merasa kamu bisa menjadi healer dia ya. Meskipun di sini mungkin dia belum 100% cinta sama kamu, tapi dia merasa kamu cukup baik, kamu cukup tulus ya, dan dia berharap kamu tidak seperti mantannya atau masa lalunya aja. Dia berharapnya kamu bisa menjadi healer lah intinya gitu ya teman-teman. Jadi penyembuh gitu ya. Karena memang orang ini kayaknya aku lihat sebagian ya sempat ada yang memang sudah mati rasa, tapi begitu ketemu kamu dia bangkit lagi. Rasa sayangnya tuh ada timbul lagi gitu untuk bisa percaya sama orang lain gitu ya teman-teman ya. Kita akan cek di sini energi kamu ya, bisa juga zodiak kamu atau zodiak dia ya. Ada siapa di sini? Ada Scorpio, Aries, Leo, Virgo, Gemini, Pisces. Virgo kuat, Leo kuat, Taurus dan Gemini juga kuat ya. Ada 3 kartu double. Scorpio, Aries, Leo, Virgo, Gemini, Pisces. Virgo kuat, Leo kuat, Taurus dan Gemini juga kuat ya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton sampai detik ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Nanti kita kembali lagi di video lainnya dengan tema yang berbeda. Bye bye.